Marilah berdoa. Allah Bapa tujuan hidup kami, semoga kami patuh setia melaksanakan tugas yang kami terima dari-Mu. Perkenankanlah kami berusaha agar dunia ini layak didiami setiap orang, sesuai dengan cita-cita Yesus Kristus, jalan kehidupan kami. Dia yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Abram berangkat sesuai dengan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Tuhan menjauhkan Israel dari hadapannya, dan tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu, setelah memenjarakan Raja Hosea, Salmaneser, Raja Asyur, menjelajah seluruh negeri Israel. Ia menyerang kota Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Dalam tahun ke-9 zaman Raja Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Lagi pula, mereka telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan orang Israel dan orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua pelihat. Berbaliklah kalian dari jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah mengikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka bertegar hati seperti nenek moyangnya, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Mereka membuang peraturan-peraturan Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein, selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami. Ya Tuhan, Engkau telah membuang kami dan menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu, ya Tuhan, dan jawablah kami.
Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab kami telah goyah. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu, ya Tuhan, dan jawablah kami. Bukankah Engkau Allah yang telah membuang kami? Bukankah Engkau tidak maju bersama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan kami. Selamatkanlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak jarang kita ketemu dengan orang yang sering bermasalah dengan orang lain, suka mengkritik dan gampang mempersalahkan orang lain, dan menganggap diri sendiri selalu benar. Orang demikian biasanya tidak pernah merasa satu keamanan atau ketenteraman yang dalam di dalam hatinya. Sering merasa terancam oleh orang atau situasi atau peristiwa di luar dirinya. Dan itulah yang merupakan balok di dalam matanya sendiri, yang membuatnya menghendaki orang lain harus selalu mengubah diri dan menyesuaikan dengan keinginannya. Padahal semestinya setiap orang harus merubah diri sendiri, pandangan hidup, sikap hidup sendiri itu yang harus diubah. Sebagai orang beriman,
Allah menghendaki agar kita senantiasa mengoreksi diri kita, melihat ke dalam diri kita, dan merubah hidup kita. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa berubah, bertobat, dan menyesuaikan sikap dan cara hidup kita dengan kehendak Allah. Maka mari kita berdoa dan kita mohon semoga dengan kekuatan dan bantuan rahmat Allah kita senantiasa dibantu, diteguhkan untuk selalu menyesuaikan cara sikap hidup kita, pandangan kita dengan cara sikap dan pandangan Allah sendiri. Amin.